Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah Ananda semua, hari ini kita kembali belajar daring, melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai pemuaian pada zat cair. Oke, sebelum kita mulai membahas mengenai pemuaian pada zat cair, silakan kamu amati video dan gambar berikut ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat video ini. Nah, pada saat kita membahas mengenai suhu, kita menggunakan termometer untuk mengukur suhu. Sebelum termometernya dicelupkan, ini kondisi A. Nah, ini zat cair di dalam termometer, partikelnya seperti ini. Nah, ketika termometernya dicelup ke dalam air panas, apa yang terjadi pada partikel zat cair ini? Naik ya. Dia semakin berjarak sehingga zat cairnya naik. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan kegiatan yang akan kamu lakukan itu adalah menyelidiki pemuaian zat cair yang ada pada LKPD yang sudah Ibu berikan. Silakan nanti dilihat videonya, ya. Silakan nanti dilihat kembali videonya. Kemudian sediakan alat dan bahan, ikuti langkah-langkah yang ada di video. Kemudian datanya kamu masukkan nanti di tabel pengamatan. Setelah itu kamu jawab pertanyaannya. Baru kamu simpulkan. Jadi sesuai dengan yang sudah kamu kerjakan, yang sudah kamu kirimkan videonya, yang sudah kamu kirimkan LKPD-nya, itu masih ada beberapa orang lagi yang belum menyelesaikan tugasnya. Jadi masih Bu tunggu ya. Sekarang kita akan bahas apa yang sudah kamu kerjakan. Setelah kamu melakukan pengamatan pada dua zat cair, ya, apa zat cairnya yang kamu gunakan pada praktikum? Air dan minyak goreng. Setelah kamu lakukan percobaan, ternyata apakah tinggi permukaan atau kenaikan permukaan zat cair air dan minyak goreng ini sama atau berbeda? Berbeda, ternyata berbeda. Coba kalau Dita, air dan minyak goreng mana yang hasilnya lebih tinggi kenaikannya Dita? Minyak goreng. Kalau Gio? Minyak goreng. Minyak goreng. Olive lebih tinggi air atau minyak goreng, Olive? Minyak goreng, Bu. Minyak goreng. Nah, di sini kita lihat pertanyaannya. Peristiwa kenaikan permukaan zat cair pada peristiwa yang kamu amati itu disebut dengan apa? Coba yang sudah melakukan kegiatan. Pemuaian. Oke, bagus pemuaian. Jadi Pemuaian pada zat cair bagus. Pada saat kita merendam zat cair di dalam air panas, ternyata permukaannya naik.
Permukaan naik artinya dia mengalami pemuaian. Pemuaian yang terjadi adalah pemuaian apa? Zat cair. Pemuaian zat cair. Pada dimensi apa? Apakah panjang, luas? Oke, baik. Pada dimensi volume. Nah, sekarang untuk nomor 2. Bagaimana hubungan antara waktu dengan tinggi permukaan zat cair pada sedotan untuk masing-masing zat cair? Maksudnya, semakin lama kita panaskan, maka tinggi permukaannya akan semakin naik atau semakin turun? Naik. Semakin naik. Nah, tadi kenaikannya berbeda ya untuk setiap waktu. Ternyata yang lebih tinggi kenaikannya adalah minyak goreng. Itu yang kamu dapatkan ya. Oke, baiklah. Nah, yang terakhir, sebutkan salah satu alat yang bekerja berdasarkan prinsip pemuaian zat cair. Apa alatnya? Oke, termometer. Nah ini Bu Syah. Pemuaian yang terjadi pada zat cair hanya menyangkut dimensi volume saja. Yang berubah hanya volumenya saja. Nah, itu terlihat dari kenaikan permukaan zat cair pada sedotan berdasarkan yang sudah kamu amati, yang sudah kamu pernah. Nah, pemuaian zat cair itu berbeda-beda tergantung dari jenisnya. Sekarang kita lihat tabelnya. Nah, untuk tadi minyak goreng dan air, jenisnya berbeda. Ternyata yang paling besar koefisien muai volumenya adalah minyak goreng. Berarti di situ yang paling besar kenaikan minyak goreng. Oke, minyak goreng. Jadi sudah tahu ya jawabannya yang benar. Nah, ini contoh prinsip pemuaian zat cair. Yang pertama pada termometer. Yang kedua, peningkatan volume saat membekukan air dalam botol. Yang ketiga, saat memanaskan air. Yang keempat, membekunya air di permukaan danau pada musim dingin, tetapi di bagian bawahnya air tetap hangat. Ini adalah contoh dari anomali air. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini dari pemuaian zat cair? Yang pertama, pada zat cair yang terjadi hanya pemuaian volume. Yang kedua, untuk jenis yang berbeda, maka pemuaian zat cair juga berbeda. Untuk koefisien muai yang tinggi, maka pemuaian volumenya juga tinggi. Perubahan volumenya juga tinggi. Itu yang kita pelajari hari ini. Yang ketiga, prinsip pemuaian zat cair. Nah, ditemukan pada alat yang pertama, termometer. Yang kedua, pada saat kita memanaskan air atau merebus air. Setelah kamu belajar pemuaian zat cair, kamu bisa tahu bahwa kalau seandainya nanti kamu memanaskan air di dalam panci, apakah airnya kamu isi penuh sampai mulut panci? Tidak. Ya, kenapa? Kalau seandainya isi penuh, nanti bagaimana kira-kira? Apa yang terjadi? Airnya tumpah. Nah, jadi nanti kamu sisakan sedikit ruang untuk dia memuai sehingga airnya tidak tumpah. Nah, itu beberapa manfaat yang bisa kamu pelajari, kayak beberapa manfaat dari mempelajari pemuaian pada zat cair. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas pemuaian pada gas. Nanti silakan kamu kerjakan soal evaluasi, sudah Ibu unggah di Gespool. Baca kembali bahan ajarnya, jangan sampai nilainya rendah. Usahakan dibaca dulu baru dijawab. Oke? Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.